Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap bersama kami Evan Understyle. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan paketan ya bos ya, yang datangnya dari Jambi, dari Bapak Claudi Asrama Daerah ya, Jambi. Mana ini? Jambi Selatan, Provinsi Jambi. Nah, di sini ya bos ya. Ini yang saya harapkan seperti ini bos. Kasihan karena ini jauh-jauh dari Jambi sampai ke Bondowoso Jawa Timur ya bos ya. Nah, ini memperbaiki hampir paket komplit untuk kaki-kaki mobil R3. Nah, kenapa saya setiap tutorial berusaha untuk komplit ya bos ya. Bahkan ada yang sangat detail gitu ya bos ya. Nah, di sini tujuan kami itu berbagi keahlian. Jadi para mekanik atau teman-teman yang bergerak di bidang yang sama, monggo setiap apa yang kami aplikasikan itulah selama ini kami praktekkan untuk memperbaiki komponen kaki-kaki untuk semua klien kami ya bos ya. Nah, di sini bos ya. Supaya apa? Supaya tujuan saya itu ketika ada permasalahan kendaraan Anda, khususnya di bidang kaki-kaki, ketika ada masalah nggak usah jauh-jauh datang ke sini, cukup bengkel-bengkel terdekat di kota Anda gitu bos ya. Semoga apa yang kami aplikasikan selama ini atau konten-konten kami ini bisa bermanfaat ya bos ya. Nah, itu yang pertama tujuan kami. Dan sekali lagi saya tidak menjual konten bos ya, tetapi saya memang ikhlas berbagi keahlian, berbagi ilmu, sharing. Dan ini bukan saya sok pinter, bukan. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu, monggo. Saya sendiri ingin belajar, gitu bos ya. Nah, di sini kita ini semuanya belajar. Jadi tujuan kami ini di sini untuk sharing, berbagi antar mekanik di Indonesia terutama bos ya. Khususnya di Indonesia ini, kalau mekanik-mekaniknya itu semua profesional, insya Allah kita bangga bos ya. Kita bangga jadi orang Indonesia mempunyai mekanik-mekanik yang handal itu bos ya. Nah, kita kembali lagi ke pokok permasalahannya, yaitu perbaikan kaki-kaki komplit yang datangnya dari kota Jambi. Nah, di sini ada rek setir atau borong setir, termasuk rek end-nya bos ya. Rek end ini sudah kocak semua bos ya, kanan kiri juga sama. Nah, di sini mungkin untuk perbaikan rek end-nya nanti itu kita langsung aja kita perbaiki. Yang kita pokok ke rek setir. Nah, di sini bos ya, karena kebanyakan rek setir itu pada mobil yang terbaru terutama bos ya, yang sistem EPS itu kenapa kok mudah kocak gitu bos ya. Karena sering sebelumnya juga kami itu sudah mengupload juga bagaimana cara memproses borong rek setir ini yang EPS gitu. Oke. Nanti ini kita proses lagi, mungkin kita lebih jelaskan lagi lebih detailnya ya bos ya. Kenapa ini kok mudah kocak, kenapa mudah kocak. Dan saya mengharapkan juga semoga apa yang saya tutorialkan ini menjadi motivasi untuk pembuat atau produksi mobil-mobil yang sistem EPS ya bos ya. Karena ini sering terjadi pada mobil-mobil yang sudah sistem EPS, terutama di rek setirnya. Kenapa kok mudah kocak bos ya? Itu. Oke, kalau ingin lebih jelasnya monggo simak video ini sampai selesai. Oke? Oke, kita lanjutkan bos ya. Nah, yang pertama itu untuk perbaikan shockbreakernya. Nah, di sini nah, di sini khususnya pada mobil ini bos ya, R3 kalau tidak salah ya bos ya. Ini kenapa shockbreakernya kok mudah pecah? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu memang
stopper pada shockbreakernya ini mudah pecah bos ya. Wah. Untuk itu ketika kita mendongkraknya itu atau mengangkat rodanya, ketika mau menurunkan itu harus kita hati-hati bos ya, karena memang stoppernya itu mudah pecah. Itu diantaranya. Kemudian mungkin ada pas jalan yang berlubang yang sangat dalam, itu juga bisa mempengaruhi pecah juga pada stoppernya bos ya, dan akhirnya shockbreaker itu mati. Nah di sini saya dalam memproses shockbreakernya ini sistem potong di atas bos ya, nanti yang mana tujuannya itu kita sistem kelingan. Nah kenapa saya bikin seperti itu? Ketika ada permasalahan di shockbreakernya itu lagi, nanti kita bisa membukanya untuk kelingannya ya bos ya. Nanti bisa kita proses lagi dengan membersihkan klep-klepnya, itu kita bisa memperbaiki sendiri atau ke bengkel terdekat kota Anda gitu bos ya. Nah untuk yang belakang itu kita sama bos ya, dalam memprosesnya itu kita buka kelingan atas, jadi kita keling lagi, cuma ini ada seal tambahan. Nah seal tambahan ini kita samakan dengan as shocknya bos ya, lalu kita bikinkan rumah sendiri. Nah nanti kita tempelkan gini bos ya, baru kita patri atau kita las. Tapi kalau las itu biasanya kebakar, cukup di patri aja bos ya. Pengalaman kami cukup di patri aja, dan itu insya Allah sudah kuat. Untuk masalah pengisian sama kelingannya mungkin nanti kita review sedikit bos ya. Pokoknya itu kita harus fokus ke rek setirnya. Nah untuk rek setirnya gitu bos ya, karena di sanalah untuk R3 yang sering bunyi kluduk-kluduk bos ya, bunyi klotok-klotok atau kluduk-kluduk, kletek-kletek gitu. Mungkin seperti itu bos ya. Karena saya banyak keluhan juga, Mas ini sudah ganti shockbreaker, sudah ganti ball joint, sudah ganti terstabil, sudah ganti terot, sudah ganti rack end, kenapa kok masih bunyi? Nah kelemahannya karena di rek setirnya belum diproses itu ya bos ya. Oke, kita untuk menyikat waktu, kita langsung ke proses untuk rek setirnya. Oke, lanjut. Oke, kita ke proses cara perbaikan untuk rek setirnya bos ya, atau borem setir. Nah setelah kita buka, kenapa borem setir atau rek setir itu mudah cepat kocak? Karena ini bos ya, yang khususnya yang EPS ya bos ya. Karena sistem bosnya seperti ini. Nah ini bos ya, sistem O-ring. Nah yang menyebabkan untuk rek setir itu mudah kocak karena penekan untuk O-ringnya ini sudah mulai tidak fungsi bos ya, atau mati itu. Nah ini bos ya. Jadi ketika ringnya ini tidak berfungsi, maka borem rek setir itu akan bunyi, terutama yang sebelah kiri. Nanti dampaknya juga ke sebelah kanan gitu bos ya. Nah untuk yang aslinya ini bos ya, sudah kita pasang, dan alhamdulillah kita tidak menggantinya. Cukup kita ganti O-ringnya ini dengan yang baru bos ya. Nah kalau tidak mau menggantinya, monggo silahkan diganjal aja, cukup gitu bos ya. Kemudian untuk memperlebih kuat lagi atau lebih awet, kita membiasakan di sini ketika sudah bos orsinilnya di sini kita sudah ganjal atau sudah diganti dengan O-ring baru, kita menambah bos yang kita bikin sendiri ini bos ya. Dengan ukuran-ukuran tertentu kita ukur rumahnya dan diameternya kita paskan, baru kita tambah. Kita langsung aja kita pasang bos ya. Nah cara pasangnya seperti ini. Oke, baru kita tekan bos.
Nah, ini sudah agak keras bos ya. Nah, di sini juga bos ya, ada tip juga dari kami. Ketika kita tidak mau merubah untuk titik as standarnya, ini kita cukup mengakalnya atau memperbaikinya di sini bos. Nah, di sini ya, di setutan boremnya ini, di setutan rek setirnya ini ya. Di sini cukup kita tambah dengan ring. Ini untuk pirnya ini kita tambah ring supaya lebih menekan. Jadi ketika di tengah-tengahnya itu, pas tengah itu tidak ada bunyi, untuk menghilangkan bunyi atau sepelen pada rek setir. Gitu bos ya. Nah, untuk sementara saya akan mencarikan untuk ringnya dulu. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat untuk ringnya bos ya. Nah, di sini kita tambah cukup satu ring aja. Kalau ring pir seperti ini tebelnya sekian aja cukup bos ya. Insya Allah satu aja cukup. Kita tinggal pasang aja gini. Kemudian untuk pir penekannya kita pasang juga. Baru kita masukkan. Oke. Kita kasih stempel dulu bos. Kita masukkan seperti ini, tekan, baru kita masukkan untuk baut penekannya. Nah, usahakan keras bos ya. Caranya untuk penyetelan standarnya seperti ini bos. Nah, kita bikin asnya ini posisi mentok ke kiri atau ke kanan, sama saja bos ya. Coba kita posisi mentok ke sebelah kiri. Kemudian kita setel full penuh sampai keras, benar-benar keras bos ya. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi mentoknya bos ya. Nah, ini posisi mentok. Posisi mentok dan ini sangat keras. Nah, baru kita kurangi. Cara menguranginya itu 90 derajat atau 15 menit kalau hitungan jam. Kita kurangi bos ya. Oke. Sudah 90 derajat, baru kita tes, coba. Nah, ini bos ya. Alhamdulillah. Pasti hasilnya enak dan rata bos ya. Nah, ini. Ini kita bagi tengah. Nah, ini hasilnya bos ya. Tidak ada sama sekali spilling. Nggak ada jedah gitu bos ya. Nah, itu ini tip. Kemudian kita kerasin. Nah, oke, saya kira sudah cukup. Kita tes saja langsung bos ya. Nah, ini. Kemudian kita langsung aja pasang untuk rekennya bos ya. Nah, kita alhamdulillah juga sudah memproses untuk rekennya bos ya, atau long terot. Nah, ini bos ya, ini kita sudah proses. Nah, tinggal masang aja. Oke, kita langsung aja pasang bos ya. Oke, satunya dulu. Nah, sudah cukup. Ini hanya keras sementara bos ya. Nanti untuk maksimalnya kita kerasi lagi bos ya. Ini cuma saya akan mengasih tahu cara untuk membagi tengahnya. Jadi ketika nanti dipasang di join setirnya itu, di crash joinnya itu sama center pada setirnya jangan sampai berubah bos ya, karena mungkin ada ABS-nya di sana. Biar tidak rusak gitu bos ya. Ini nanti kita sudah bagi tengah, ini tinggal masang aja bos ya. Gitu. Jangan sampai dirubah lagi untuk tengah pinion tracknya. Oke, caranya kita mentokkan ke salah satu sisi bos ya. Misalkan ini alhamdulillah sudah mentok. Ini kita rubah biar enak bos ya. Nah, tadi dulu
biar enak bos ya posisinya ya. Nah ini misalkan sudah posisi mentok segini bos ya, kita tinggal hitung aja bos. 1 2 3. Nah ini ada 3 bos ya, tinggal bagi 2 aja. 1,5. Nah ini pas tengahnya bos ya. Ini sama sekali tidak ada spilling atau bedah, dan tidak ada kocak juga bos ya. Nah itu mungkin seperti itu cara memproses untuk tekstil. Oke, di sini kita ke proses cara perbaikan shockbreaker. Oke, seperti itu bos ya. Untuk shockbreakernya biar karyawan aja bos ya yang perbaiki. Seperti biasa, setiap kami perbaikan shockbreaker itu selalu mengingatkan ya bos ya pada teman-teman yang ketika mau memperbaiki shockbreaker itu harus dicek klep as shocknya maupun bumbungannya. Dan sekali lagi untuk kelemahan R3 itu ini ya bos, yang bikin shockbreaker itu cepat rusak atau mati bos ya, karena stoppernya itu mudah pecah. Nah ini sekalian ini kita buatkan dari teflon gitu bos ya. Nah ayo lanjut. Nah dalam pengisiannya oli juga itu harus penuh ya bos ya. Nah, dan ini sudah kita sistem oli standar. Jadi ketika baliknya itu tidak maksimal seperti sistem oli gas itu bos ya. Nah oke, sudah penuh. Kita pasang semua komponen-komponennya. Nah oke. Oke, kita tarik sampai penuh ke atas. Habis itu kita masukkan untuk ring tutupnya, baru kita tekan. Nah ini kegunaan kita sudah sistem keling bos ya. Nah, ketika ada permasalahan lagi nanti itu bisa kita buka lagi. Jadi ketika ada kerusakan atau kurang enaknya suspensi bisa kita buka lagi, kita perbaiki lagi bos ya. Nah, dengan satu syarat, yang penting asnya sama silnya ndak rusak, insya Allah bisa tahan dan awet gitu bos ya. Nah sambil menunggu itu kita keling, kita akan melihat shockbreaker yang belakang bos ya. Nah shockbreaker yang belakang alhamdulillah sudah kita patri bos ya untuk seal tambahannya ini. Nah ini kita sudah patri bos ya, dan kita sudah cat. Alhamdulillah, tinggal menunggu catnya kalau yang ini bos ya. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi. Wah, ini memang ahli shock ini bos. Mas Yoyo ini yang ahli shock ini bos, yang ganteng ini. Nah setelah selesai untuk proses penggelingannya, kita tes ya bos ya, biasakan tes. Nah pastikan tidak ada bocor bos ya. Nah kalau ketika ada gelembung-gelembung udara berarti ada kebocoran, dan ini alhamdulillah hasilnya tidak ada bocor. Dan kita tes mas, langsung mas. Oke, dan hasilnya alhamdulillah mantap. Oke, dan untuk proses shockbreakernya alhamdulillah sudah selesai bos ya. Dan ini juga satunya juga sama,
Ini kita sudah proses yang sama bos ya. Nah ini, dan ini hasil kelingan kita. Walaupun manual, insya Allah tidak malu-maluin bos. Insya Allah tidak jauh beda dengan pabriknya ya. Walaupun dengan pakai alat sederhana. Oke, seperti itu ya bos ya. Oke lanjut. Oke, seperti itu bos ya. Alhamdulillah proses untuk perbaikan paketan yang dari Jambi alhamdulillah sudah selesai semuanya bos ya. Ada 4 shockbreaker, 2 long terat atau rack end, sama rack steer gitu bos ya. Dan alhamdulillah semoga apa yang kita perbaiki ini bisa bermanfaat, awet dan berkah gitu bos ya. Oke, sekali lagi, dan kami pribadi dari Evan Understand mengucapkan bagi teman-teman atau semua penonton channel kami yang selalu mendoakan kesuksesan, kelancaran bengkel kami atau kami semuanya, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih ya bos ya. Semoga doanya jenengan-jenengan semuanya kembali lagi ke sampean, dan semoga juga Allah melebihkan rezeki Anda sekalian. Itu bos ya. Mungkin dari awal sampai akhir ada beberapa kesalahan, mohon dimaafkan ya bos ya. Untuk kejelasan atau kurang jelasnya, kurang kesempurnaan untuk kami dalam menjelaskan ini, monggo silahkan dikirim melalui komen di bawahnya video ini bos ya. Oke, seperti itu. Dari kami sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.